Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan malam hari ini adalah pertemuan yang ke-47. Masih di bab yang ke-27 tentang memuliakan hak-hak kaum muslimin. Demikian juga bersikap lemah lembut dan saling merahmati. Kita sampai di hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La tahasadu wa la tanajashu. Silakan yang baca. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا ويسير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. النجش أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه ولا رغبة له في شرائها بل يقصد أن يغر غيره وهذا حرام. والتدابر أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر. Qala rahimahullahu ta'ala wa anhu, dan darinya, dari sahabat yang sebelumnya disebutkan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru. La tahasadu artinya janganlah saling iri, janganlah saling hasad. Seseorang tidak senang ketika yang lain mendapatkan kenikmatan, sehingga bisa menyebabkan orang itu berharap agar nikmat yang diterima oleh orang lain itu hilang. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini melarang la tahasadu, janganlah saling hasad, janganlah saling iri. Dan bisa jadi asal dari sifat iri itu ada pada setiap manusia. Setiap manusia memiliki sifat tersebut. Tapi seorang muslim berusaha untuk mengendalikan dirinya. Ketika muncul sifat itu, merasa tidak suka jika orang lain mendapatkan kenikmatan, dia berusaha mengendalikan dirinya, menekannya supaya tidak membesar rasa hasad itu. Dan kalau dia bisa, maka dia hilangkan sifat itu ketika muncul. La tahasadu wa la tanajashu, dan janganlah berbuat najas. Disebutkan keterangannya oleh Al-Imam An-Nawawi, an-najashu an yazida fi thamani sil'atin yunada 'alaiha fis suqi wa nahwih. Najas itu adalah menambah harga barang yang ditawarkan di pasar atau selainnya atau semisalnya.
wala raghbata lahu fi syira'iha, padahal dia tidak ingin membelinya, bal yaqsidu an yaghurra ghairah, hanya ingin mengelabuhi orang lain, wa hadza haram, dan itu adalah hal yang diharamkan. Sehingga najas ini, seseorang berusaha mengelabui orang lain sehingga harga barangnya menjadi lebih mahal atau lebih dari yang ditawarkan. Jadi misalnya kalau dalam jual beli lelang ditawarkan harganya 100 misalnya, kemudian ada yang bilang 300, tapi orang yang bilang 300 ini dia tidak ingin membeli, hanya ingin supaya harganya itu lebih dari 100 dan mengelabui orang lain. Atau dalam jual beli biasa, ketika ada yang sedang tawar-menawar, kemudian bagaimana caranya dia mengelabui agar harganya itu lebih mahal. Itu yang disebut dengan an-najash. Wala tabaghadu, dan janganlah saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah saling membelakangi. Disebutkan keterangannya tadi, wattadaburu an yu'rida 'anil insan wa yahjurahu wa yaj'alahu kasyai'il ladzi wara'a adh-dhahri wad-dubur. At-tadabur, saling membelakangi, saling menjauhi ketika seseorang berpaling dari saudaranya, wa yahjurahu, menjauhinya, wa yaj'alahu kasyai'il ladzi wara'a adh-dhahr, menjadikannya seperti sesuatu yang ada di belakang punggungnya, menjadikannya seperti sesuatu yang dia belakangi. Maksudnya di sini adalah saling menjauhi karena saling membenci. Wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'dhin, dan janganlah sebagian kalian membeli sesuatu yang sedang dibeli oleh orang lain. Maksudnya ketika sedang ada tawar-menawar antara penjual dan orang yang akan membeli, maka biarkan dulu orang itu menyelesaikan akadnya, apakah dia membelinya atau membatalkannya. Baru setelah itu orang yang kedua boleh jika ingin membeli atau menjual dengannya. Jadi misalnya ada orang yang sedang jual beli, A menjual kepada B misalnya satu barang yang harganya 10. Kemudian B ini menawar kalau boleh 9 saja. Kemudian ada orang lain, C, datang. Kemudian dia beli pada saat A dan B ini masih tawar-menawar. C mengatakan saya beli 12. Jadi tadi tawar-menawar antara A dan B belum selesai, kemudian datang C, dia ingin membeli dengan harga yang lebih tinggi misalnya. Ini akan merusak kerukunan antara kaum muslimin. Atau demikian juga sebaliknya, ketika A dan B saling tawar-menawar, harga barangnya misalnya 10, kemudian A ini yang menjual, B yang akan membeli, dia menawar 8. Kemudian datang C menawarkan kepada B, beli saja sama saya, harganya 7 misalnya, kan lebih murah daripada yang dijual oleh A. Maka itu termasuk dalam wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'dhin, karena akan menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Setelah Rasulullah SAW menyebutkan berbagai larangan, janganlah saling iri, janganlah berbuat najas, janganlah saling membenci, janganlah saling menjauhi, janganlah membeli sesuatu yang masih ditawar oleh orang lain. Kemudian beliau sebutkan, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, sehingga tidak berbuat zalim kepadanya. Wala yahqiruhu, tidak merendahkannya, tidak meremehkannya. Wala yakhdhuluhu, tidak menelantarkannya.
At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisyarat ke dada beliau sebanyak 3 kali. Maksudnya sumber ketakwaan itu munculnya dari jantung, dari hati manusia. Sehingga akan nampak pengaruh ketakwaan itu pada perbuatan, ucapan, dan gerak-gerik anggota badannya. Bihasbi mri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu melakukan keburukan ketika dia menghina, meremehkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun. Antara satu muslim dengan muslim yang lainnya itu haram, terjaga damuhu wa maluhu wa irduh, darahnya, sehingga tidak boleh seorang muslim melukai saudaranya atau membunuhnya. Wa maluhu, hartanya, sehingga seorang muslim tidak boleh mengambil harta muslim yang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Wa irduhu, dan kehormatannya, sehingga tidak boleh seorang muslim menghina, meremehkan saudaranya sesama muslim. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Sehingga hadis ini menjelaskan hak-hak kaum muslimin yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan intinya agar kaum muslimin menjadi saudara-saudara di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menjaga darah mereka, harta, dan kehormatan mereka. Berikutnya. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman dengan sempurna salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia cinta, dia senang untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia senangi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa menghormati hak-hak kaum muslimin itu adalah bentuk dari kesempurnaan iman. Dan termasuk di antara wujudnya adalah ketika seorang muslim senang untuk saudaranya apa yang dia senangi untuk dirinya sendiri, khususnya yang berkaitan dengan perkara akhirat. Sehingga kalau seorang muslim senang dia rajin sholat, maka demikian juga dia senang apabila orang lain seperti itu juga. Apabila seorang muslim senang istiqamah dalam mengamalkan Islam, maka begitu juga dia senang apabila orang lain seperti itu. Maka jika seorang muslim senang kebaikan untuk orang lain, sebagaimana dia juga senang kebaikan itu untuk dirinya sendiri, maka itu termasuk dari bentuk kesempurnaan imannya. Setelahnya, وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم. qala rahimahullahu ta'ala wa anhu, dan darinya, dari sahabat yang sebelumnya disebutkan, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolonglah saudaramu yang zalim
dan yang dizalimi. Faqala rajulun, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madluman. Maka ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, aku menolongnya ketika dia dizalimi. Ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu? Maka bagaimana penjelasan engkau, wahai Rasulullah? Bagaimana penjelasan Anda? Apabila dia berbuat zalim, bagaimana aku menolongnya? Qala tahjuzuhu au tamna'uhu. Engkau menghalanginya atau engkau mencegahnya minadh dhulmi, dari kezaliman tersebut. Fa inna dzalika nasruh, maka itulah bentuk pertolonganmu kepadanya, menolong orang yang zalim. Rawahul Bukhari. Di sini dalam naskah saya rawahul Bukhari. Di dalam hadis ini dijelaskan termasuk hak kaum muslimin adalah menolongnya. Menolongnya ketika dizalimi berarti membelanya. Demikian juga menolongnya ketika dia berbuat zalim. Dan menolongnya ketika berbuat zalim adalah dengan mencegahnya, dengan menghalanginya agar tidak melakukan kezaliman tersebut. Sehingga di sini beliau bersabda, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang zalim atau dizalimi. Yang zalim ditolong dengan cara dihalangi supaya tidak berbuat zalim itu. Yang dizalimi ditolong dengan cara dibela. Berikutnya. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق مسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطش. متفق عليه. وفي رواية لمسلم حق المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim terhadap saudara muslim yang lainnya ada 5. Dan hak yang beliau sebutkan di sini ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah. Tapi intinya yang beliau sebutkan di sini adalah hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang muslim terhadap saudaranya yang lain. Yang pertama, raddus salam, adalah menjawab salam. Ketika ada seorang muslim mengucapkan salam, maka saudaranya yang mendengar itu berkewajiban untuk menjawabnya. Kemudian yang kedua, wa'iyadatul marid, dan menjenguk orang yang sakit. Dan hukum asalnya adalah mustahab, dianjurkan, disunnahkan. Wattiba'ul janaiz, menghantarkan, mengiringi jenazah ketika akan dimakamkan. Dan hukumnya adalah fardu kifayah. Wa ijabatud da'wah, dan memenuhi undangan, khususnya undangan walimah, makan-makan karena pernikahan. Apabila terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama, maka wajib hukumnya untuk menghadirinya. Wa tashmitul atis, kemudian yang kelima adalah bertashmid, mengucapkan yarhamukallah bagi orang yang bersin, ketika orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Sehingga jika ada orang yang bersin dia ucapkan alhamdulillah, maka dianjurkan bagi orang yang mendengarkan ucapan itu, mendengarkan ucapan alhamdulillah itu, untuk mendoakannya dengan mengucapkan yarhamukallah. Muttafaqun alaih. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat Muslim, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Kalau tadi disebutkan 5, kemudian di sini disebutkan 6. Dan di hadis yang setelahnya
disebutkan 7. Itu jumlah yang berbeda-beda, bisa jadi sebabnya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesuai dengan keadaan orang-orang yang mendengarkannya. Sehingga dalam suatu kesempatan beliau sampaikan 5, kemudian di kesempatan yang lain beliau sampaikan 6, di kesempatan yang lain beliau sampaikan 7. Beliau menyesuaikan keadaan para sahabat yang mendengarkan ketika itu. Hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim yang dilakukan oleh saudara muslim yang lain ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Kalau tadi menjawab, kalau di sini memulai mengucapkan salam. Fasallim alaihi. Dan hukum asalnya adalah sunnah, dianjurkan. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan jika dia mengundangmu, fa'ajibhu, maka penuhilah undangan tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa pada asalnya yang dimaksud di sini adalah undangan yang berkaitan dengan walimatul urs, makan-makan karena pernikahan. Kemudian yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Dan jika dia meminta nasihatmu, maka sampaikanlah nasihat untuknya. Wa idza atasa fahamidallaha fashammidhu. Apabila dia bersin kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, fashammidhu, maka bertasmidlah, ucapkanlah yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Apabila sakit maka jenguklah dia. Wa idza mata fattabi'hu. Dan apabila meninggal maka iringilah jenazahnya. Sehingga sebagian hal yang disebutkan di sini sama dengan yang disebutkan sebelumnya. Yang berbeda adalah idza laqitahu fasallim alaihi, kemudian wa idza stansahaka fansah lahu. Berikutnya. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي عمرة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطش وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر الحمر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبراك والديباج متفق عليه. وفي رواية وإنشاد الضالة في السبع الأول المياثر بياء مثنة قبل الألف وثناء مثلثة بعدها، وهي جمع ميثارة، وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطنا أو غيره ويجعل في الشرج وكور البعير يجلس عليه الراكب. والقسي بفتح القاف وكسر السين مهملة المشددة، وهي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين. وإنشاد الضالة تعريفها. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما, dari Abu Umarah Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, annahu qala, dia berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 7 wa nahana an 7.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami dengan 7 hal dan beliau melarang kami dari 7 hal juga. Yang pertama, amarana bi'iyadatil marid. Beliau memerintahkan kepada kami untuk menjenguk orang yang sakit. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wattiba'il janazah, mengiringi jenazah. Yang ketiga, watashmitil atis, mengucapkan yarhamukallah ketika seseorang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang keempat, wa ibraril muqsim. Ibraril muqsim, memenuhi ajakan orang yang bersumpah. Maksudnya, jika ada saudaranya yang mengatakan demi Allah nanti makan malam di rumah saya misalnya, kemudian yang diajak itu dia memenuhinya, melakukannya, maka itu disebut sebagai ibrar al-muqsim. Berikutnya, wa nasril mazlum. Yang kelima, menolong orang yang dizalimi. Wa ijabatid da'i. Yang keenam, memenuhi panggilan, memenuhi undangan, khususnya yang berkaitan dengan walimatul urs. Kemudian yang ketujuh, wa ifsya'is salam, dan menebarkan salam. Ini 7 hal yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang para ulama menyimpulkan sebagian hukumnya wajib, sebagian hukumnya sunnah. Wa nahana an khawatima au takhattumin bidzahab, dan melarang kami, maksudnya melarang laki-laki, an khawatima au takhattumin bidzahab, dari cincin atau memakai cincin yang terbuat dari emas, sehingga tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk mengenakannya. Wa an syurbin bil fiddah. Kemudian yang kedua, minum dengan menggunakan gelas yang terbuat dari perak. Wa anil mayathiril humri. Yang ketiga, beliau melarang dari al-mayathir yang berwarna merah. Disebutkan keterangannya al-mayathiru biya'in muthannah, dengan ya titiknya 2 di bawah. Qabla al-alif, sebelum alif. Al-mayathiru. Watha'in muthallathatin ba'daha, setelahnya tha titiknya 3. Wahia jam'u mitharah, jamak dari mitharah. Wahia syai'un yuttakhadhu min harir, itu kain yang dibuat dari sutra. Wa yuhsya qutnan au ghairahu, kemudian dilapisi atau di bagian tepinya diberi kain yang terbuat dari katun atau yang lainnya. Wa yuj'alu fis sarji wa kuril ba'ir, itu biasanya digunakan sebagai pelana, apakah pelana kuda, wa kuril ba'ir, atau pelana unta. Yajlisu alaihi rakib, yang diduduki, yang seorang pengendara, orang yang mengendarai kuda atau mengendarai unta duduk di atasnya. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang laki-laki menjadikan sutra sebagai alasnya, alas untuk tempat duduk atau yang semisal dengan itu. Wa'an al-mayathiril humur, pelana sutra yang berwarna merah. Yang berwarna merah itu ya biasanya ketika itu berwarna merah, sehingga apapun warnanya ketika terbuat dari sutra, dan maksudnya adalah sutra yang alami, maka itu termasuk yang dilarang. Kemudian wa'anil qassi, al-qassi bi fathil qaf wa kasri sin, qafnya di fathah, sinnya di kasrah, wa kasri sinil muhmalah al musyaddadah, sinnya tanpa titik dan ditasydid. Wa hiya thiyabun tunsaju min harir wa kattan mukhtalitain, itu adalah pakaian atau kain yang ditenun bahannya dari sutra dicampur dengan kattan, dengan linen, terbuat dari serat tumbuhan. Mukhtalitain, yang dipadukan, yang dicampurkan antara sutra dengan bahan yang lainnya tadi.
Wa an lubsil harir. Beliau juga melarang laki-laki untuk memakai sutra, pakaian atau kain yang terbuat dari sutra, wal istabraq. Kalau al-harir bisa dimaknakan sutra biasa, al-istabraq itu sutra yang tebal dan berkilap, wad-dibaj sutra yang tipis yang tidak berkilau. Muttafaqun alaih. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, wa insyadil dhallah fi sab'il uwal. Disebutkan maknanya wa insyadul dhallah ta'rifuha, dan mengumumkan barang yang hilang. Maksudnya ketika ada saudaranya kehilangan suatu barang, maka yang lain ikut mengumumkannya, ikut membantu untuk mencarinya. Fi sab'il uwal, pada 7 yang pertama. 7 yang pertama itu maksudnya yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Itu dalam riwayat yang lain menggantikan sabda Rasulullah SAW, wa ibraril muqsim. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan wa ibraril muqsim, dalam riwayat yang lain disebutkan wa insyadid dhallah, membantu mengumumkan, membantu mencari barang milik saudaranya yang hilang. Sehingga di sini Rasulullah SAW menyebutkan hak kaum muslimin. Beliau sebutkan 7 perintah untuk menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, mengucapkan tashmid untuk orang yang bersin, yang mengucapkan alhamdulillah, kemudian berusaha membantu saudaranya ketika ada barangnya yang hilang, mengumumkannya atau ikut mencarinya. Demikian juga memenuhi sumpahnya, menolong orang yang dizalimi, menjawab undangan walimah, dan menebarkan salam. Dan ini adalah hadis yang terakhir di bab 27 tentang mengagungkan hak-hak kaum muslimin. Demikian pembahasan kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.